Itu udah. Oke, baik, terima kasih. Boleh dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita mulai kajian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Dan atas nikmat-nikmat lain juga yang Allah telah berikan kepada kita yang kita tuh tidak bisa dapat menghitungnya. Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan bisa dapat terhitung. Yang kedua kalinya kita juga panjat semoga senantiasa tercurahkan rahmat atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas kepada sahabat beliau, keluarga, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya Rabb. Nabi yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sabda beliau, al-bakhilu alladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi orang yang bakhil itu tuh orang yang ketika nama Nabi disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Jadi kita semua yang ada di sini jangan sampai menjadi salah satu dari orang yang bakhil itu. Sehingga mari kita ulangin solawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik. Jadi tema kita pada malam hari ini itu hijrahnya anak muda bukan tentang cepat tapi istiqomah dalam taat. Nah, sebelumnya kita coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mending gimana? Mending hijrah cepat tapi nanti nggak istiqomah atau istiqomah dalam taat gitu. Kita lebih mending cepat apa mending istiqomahnya gitu. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, jadi apa namanya? Dan mungkin slide berikutnya Ustazah. Nah, definisi hijrah. Hijrah itu berasal dari kata hajarah yahjuru hijratan, yang artinya meninggalkan. Jadi hijrah itu bukan cuma pindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain, tapi kita tuh meninggalkan sesuatu untuk sesuatu yang lain gitu. Demi sesuatu yang lain. Nah, itu yang disebut dengan hijrah. Jadi kalau contohnya kayak ada orang nih bilang kayak aku mau hijrah lah dari pacaran gitu. Nah, abis itu dia bilang kayak pacaran tuh kayak nggak ada manfaatnya gitu. Nah, setelah seminggu, 2 minggu putus nih dari pacarnya, malah pacaran lagi. Terus dibilang kayak kenapa masih tetap pacaran? Katanya mau hijrah gitu. Nah, dia malah jawab kayak kalau yang kemarin itu kayak memang nggak ada gitu manfaatnya. Kalau yang ini ngingetin sholat, ngingetin puasa, ngingetin baca Quran semuanya. Jadi kayak aku tuh ngerasa kalau sama yang ini nih kayak lebih ada manfaatnya gitu. Nah, ini nggak bisa disebut dengan hijrah. Karena kenapa? Dia cuma berpindah dari satu orang ke orang yang lain, bukan meninggalkan orang ini untuk yang lain, yaitu kayak sendiri, jomblo, kayak gitu. Jadi ini nggak bisa disebut hijrah karena dia cuman pindah dari orang ke orang, bukan meninggalkan orang untuk sesuatu yang lain gitu. Ini kalau yang kayak gitu tadi itu bukan hijrah namanya, itu sama aja dia tuh kayak menyelamatkan diri dia dari suatu rumah yang kebakar menuju rumah lain yang kebakar. Jadi sama aja. Jadi bukan meninggalkan tapi cuman pindah rumah yang sama-sama kebakarnya. Kayak gitu. Nah, kalau secara syar'inya, hijrah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang diridhoi Allah gitu. Sebagaimana sabda Nabi, al-muhajiru man hajara man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi tuh di sini hijrah secara syar'i itu tuh lebih dikhususkan. Jadi hijrah itu bukan
tentang yang di dunia-dunia aja, tapi hijrah secara syar'i itu tuh meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kayak tadi pacaran kan itu dilarang oleh Allah, menuju sesuatu yang diridhoi Allah kayak gitu. Nah, karena kita nih udah tahu kan ya maknanya hijrah gitu, dan di sini nih rata-rata anak-anak muda semua gitu. Mungkin ada juga orang tua. Jadi di sini kita mengangkatnya tema hijrah anak muda bukan tentang cepat tapi istiqomah dalam taat. Jadi gitu. Nah, kalau ngomongin anak muda, apa sih yang ditinggalin anak muda kalau dia hijrah? Ya jawabannya tetap sama, yaitu meninggalkan sesuatu yang enggak Allah ridhoi, menuju sesuatu yang Allah ridhoi gitu. Nah, mungkin ini rada berat gitu ya, mungkin untuk kita tuh untuk hijrah tuh berat, tapi kita tuh harus yakin pada diri kita sendiri kalau kita tuh bisa gitu. Bisa kok aku ninggalin ini, kayak mungkin kayak tadi contohnya kayak pacaran tadi kan, mungkin kalau pas lagi pacaran tuh dia tuh kayak nggak ngerasa kesepian, ada yang perhatiin. Nah, terus kayak rada berat buat ninggalin pacaran, tapi dia menerjang berat itu untuk sesuatu yang Allah ridhoi gitu. Itu mungkin rada berat, tapi kita harus yakin kalau kita tuh bisa meninggalkan semua yang Allah nggak suka gitu. Kadang tuh kita tuh suka salah ya, mengartikan hijrah itu kayak berubah drastis gitu, langsung kelihatan bedanya, langsung kayak kelihatan solehnya, langsung kayak kelihatan solehanya kayak gitu. Mungkin kita ngerasa tuh kalau hijrah tuh kayak gitu loh. Tapi hijrah itu bukan cuman kayak perpindahan cepat doang. Bagus sih perpindahan cepat, tapi yang kita patokin itu tuh istiqomahnya. Jadi kalau seandainya nih ada nih orang yang biasanya dia nggak pernah sholat, jadinya langsung sholat 5 waktu, langsung duhanya iya, tahajudnya langsung 8 rakaat, jadi langsung ngejus banget. Bagus itu tuh, tapi istiqomahnya lebih bagus lagi. Kalau istiqomah kayak gitu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau seandainya belum bisa kayak gitu, ya pelan-pelan aja, dikit-dikit. Awalnya ya sholat 5 waktu dulu, nanti udah istiqomah nih, udah alhamdulillah udah. Kalau kita ninggalin sholat 5 waktu tuh kayak ngerasa kayak aduh, kayak ganjel, kayak beda gitu, kayak ngerasa berdosa kayak gitu. Itu mungkin abis itu bisa naik level lagi, mungkin ke amalan-amalan sunnahnya gitu. Ya kalau langsung ngejos itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau istiqomah kayak gitu. Nah, ngomongin istiqomah, mungkin slide selanjutnya Ustazah. Nah, ngomongin istiqomah, kita tuh apa sih istiqomah tuh? Kok dari tadi bahasnya istiqomah terus? Apa sih istiqomah itu? Nah, istiqomah itu sabatun wastimrorun, yaitu terus menerusnya kita pada suatu perbuatan tanpa terputus ataupun berubah kayak gitu. Jadi kalau kita tuh udah memulai suatu perbuatan ini, ya udah terusin terus, nggak ada perubahan di situ dan nggak ada juga berhenti di situ kayak gitu. Jadi memang harus terus gitu. Nah, kalau istiqomah ini kita kaitkan dengan hijrah, berarti mungkin bukan langsung sempurna, memang benar-benar nggak ninggalin sama sekali, mungkin enggak ya. Tapi setidaknya kalau kita tuh lagi nggak semangat, kita tuh berusaha untuk menyemangati diri sendiri gitu. Kalau lagi jatuh, kita berusaha untuk bangkit lagi kayak gitu. Nah, itu mungkin kaitannya dengan hijrah. Mungkin kita nggak bisa langsung benar-benar langsung sempurna gitu, langsung benar-benar istiqomah kayak gitu terus, mungkin belum bisa. Tapi kita istiqomahnya kita tuh walaupun kita jatuh bangkit lagi, harus bisa lagi nih, harus bisa diterusin lagi kayak gitu. Jangan nyetak di situ doang kayak gitu. Ataupun bahkan malah nggak jadi, balik lagi ke yang pertama, perbuatan kita yang sebelum hijrah gitu. Jangan. Nah, terus mungkin lanjut slide berikutnya saja. Nah, untuk hijrah itu kan berat, punya banyak tantangan-tantangan. Nah, tantangan yang pertama itu kita lingkungan biasanya. Biasanya lingkungan yang nggak mendukung. Kayak kita tuh kayak kadang tuh udah mau hijrah nih ya, teman kita tuh malah nggak mendukung gitu loh untuk hijrah kita gitu. Kayak kita tuh jadinya maju mundur gitu. Mau hijrah sendirian berat,
mau tetap kayak gini malah jadi ahli maksiat, jadi bingung mau ikut arus nih atau mengendalikan arus. Nah, di sini poinnya. Kita kalau mau ikut arus berarti kita ikut kayak gitu terus bareng dia dalam hal kemaksiatan. Kalau kita mengendalikan arus berarti kita ajak dia dong. Kayak gitu. Untuk hijrah juga itu namanya mengendalikan arus. Kalau ikut arus itu berarti kayak gitu terus, kayak gitu. Nah, jadi kayak ibaratnya tuh kayak lilin, kalau seandainya ada di sebuah ruangan gitu, ada banyak lilin nih. Lilin kita doang yang udah hidup karena kita udah dapat hidayah nih buat hijrah gitu. Lilin yang lain yang di sekitar kita tuh itu tuh masih padam semua gitu. Nah, tugas kita ya ngehidupin lilin yang lain buat nerangin ruangan itu bareng-bareng gitu. Jadi ruangannya kan semakin terang. Nah, dan kalaupun kita tuh lilin kita tuh habis, ruangan itu tetap terang kayak gitu. Coba kalau kita egois, hijrah sendiri, itu apa namanya, nggak ngajak-ngajak teman-teman yang lain, sehingga yang bersinar tuh kita sendiri di ruangan itu, berat kan pasti. Nah, terus itu kalau kita mati, api kita mati, nggak ada lagi yang menerangi ruangan itu kayak gitu. Jadi gitu. Jadi ngajak teman buat hijrah itu tuh selain untung buat diri kita sendiri karena nggak berat kan berjalan sendirian, itu juga apa namanya, kayak kita tuh apa ya, kayak membentuk kayak tadi mengendalikan arus gitu, kayak sehingga kalau kita tuh mati nanti ya tetap ada yang bersinar di situ gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak gitu. Nah, terus itu kalaupun kita tuh menghidupkan lilin yang lain, bukan berarti api di lilin kita berkurang kan? Apinya tetap sama, tapi yang lain juga tetap hidup gitu. Ini bagusnya. Nah, terus itu kayak kalau kita lihat ya, di Nabi dulu, Nabi itu kan hijrah juga. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga nggak sendiri. Karena memang sendiri itu berat ya. Beliau nggak sendiri, tapi ditemani sama sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu. Ini ada yang tahu nggak ceritanya ini Nabi hijrah? Boleh kalau yang tahu Nabi hijrah. Jadi kenapa sebabnya Nabi hijrah? Nah, jadi Nabi itu kan beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa beliau hijrah? Kenapa nggak di Mekah aja gitu? Nih, ada yang tahu jawabannya nggak? Kenapa beliau hijrah? Ayo boleh nih kolom pesannya. Aktifkan. Ada yang tahu nggak tuh kisah hijrah Makkah Madinah Rasulullah tuh? Coba. Kenapa tuh? Ya, ada yang tahu nggak kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Kenapa nggak di Mekah aja? Peristiwanya tuh gimana? Belum tahu Ustazah katanya. Karena dia itu Gimana Nalisa? Nalisa? Nggak jadi mana? Tahu karena ditindas dari kaum Quraisy ya. Makanya Nabi hijrah ke kota Madinah. Oke, Masya Allah, benar banget. Benar, 100 jawabannya. Barakallah. Karena Nabi itu di Mekah itu mau dibunuh sama orang-orang Quraisy ini. Lah, kenapa Nabi mau dibunuh? Ya karena orang Quraisy ini nggak terima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi gitu. Terus itu kalau dulu di masa jahiliyah itu ada kelas-kelas gitu loh. Antara per kelompok tuh ada kelas-kelasnya. Ada juga Buddha, ada orang merdeka, itu tuh beda kelasnya. Nah, datangnya Islam itu tuh menyamaratakan. Mau orang budak, mau darah biru, kayak mau darah merah, kayak sama aja semuanya hamba Allah. Gitu. Sedangkan status sosial itu disamaratakan. Masa orang merdeka disamakan sama budak gitu. Jadi mereka tuh nggak terima gitu. Nah, terus itu selain itu mereka nih juga takut terancam ekonominya. Jadi kan mereka itu kan menyembah berhala. Mereka tuh menyembah berhala sehingga kalau mereka tuh dan jualan berhala kayak gitu-gitu kan. Sehingga kalau datang Islam semua orang menyembah Allah. Terus siapa yang mau beli berhala itu?
Terus siapa juga yang mau ziarah ke patung-patung terus bayar? Kan jadinya terancam ekonomi mereka. Jadi mereka tuh nggak terima kayak gitu adanya Islam gitu. Makanya mereka tuh mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Allah perintahkan kan Nabi itu untuk hijrah ke kota Madinah, sehingga beliau tuh hijrah bersama sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah dan melanjutkan dakwah di sana gitu. Jadi beliau tuh hijrah itu dari kota Mekah ke Madinah itu untuk melanjutkan dakwah. Karena diperintah oleh Allah juga gitu. Nah, terus ini kayak kan ini cerita kalau hijrah itu bareng teman. Gimana kalau temennya nggak mau, Ustazah? Nah, gimana nih kalau temennya nggak mau diajak? Padahal kita maunya kan hijrahnya bareng-bareng, tapi malah nggak mau temannya, gimana nih? Coba siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Kita ada yang Kalau ajak. temennya, gimana nih solusinya kalau teman kita nggak mau diajak hijrah? Ayo, ada yang bisa jawab. Gimana? Apa dibiarin aja atau tetap kita contohkan dengan baik? Coba gimana? Sepertinya Atau kita bingung ya. ikut lagi kayak gitu lagi? Atau kita kayak Tinggalin tetap di aja. lingkungan itu gitu loh, kayak udah nggak jadi aja aku hijrah gitu. Oh, siapa tadi yang mau jawab? Tinggalin Jadi aja. gimana? Tinggalin Tinggalin aja. aja, cari teman baru. Masya Sendirian. Allah. Ya, bagus banget jawabannya 100 semua. Jadi kalau seandainya gimana kalau teman kita tuh nggak mau diajak hijrah juga, Ustazah? Ya udah, berarti kita cari lingkungan yang mendukung kita untuk hijrah. Jadi kita ganti teman gitu ibaratnya, kayak karena dia nggak mau nih diajak hijrah. Kalau kita hijrah sendirian berat dong. Kayak nggak ada gitu kayak yang dukung gitu. Kalau lagi lemah-lemahnya kayak nggak ada yang semangatin. Kalau lagi lalai-lalainya nggak ada yang ngingetin. Kayak gitu kan resiko kalau sendirian. Nah, jadi kita harus pindah nih dari lingkungan yang nggak mendukung untuk hijrah menuju ke lingkungan yang mendukung kita untuk hijrah gitu. Jangan diem doang di situ, malah nggak jadi nanti hijrahnya. Karena kita juga harus jemput hidayah kan. Hidayah yang Allah beri itu kayak langsung jemput gitu. Kayak sebagaimana sahabat-sahabat dulu kan kalau datang itu hidayah itu mereka langsung masuk Islam kayak gitu. Jadi kayak gitu juga kalau kita tuh udah mulai tersadarkan oleh Allah kayak gitu. Kayak ini satu cepet-cepet sendirian gitu. Nanti juga bakal ketemu lagi kok orang-orang yang sejalan sama kita gitu. Yang sefrekuensi sama kita gitu. Ketemu lagi orang yang lebih baik dari. Nah, kenapa sih Ustazah kayak harus pindah banget ya? Apa namanya lingkungan gitu. Emang seberpengaruh itu ya itunya lingkungan itu gitu. Nah, ini ada contoh ini ada di hadis Muslim, riwayat Muslim, itu diceritakan ada tuh orang yang dia tuh udah membunuh 99 orang. Terus dia ini sadar kalau dia tuh salah gitu loh. Kayak mau taubat. Tapi tuh gimana caranya? Allah masih mau tahu agama, mau nerima taubatku nggak gitu nggak ya kalau kayak gitu kan dia udah membunuh seorang rohib 99 rohib tuh pendeta kayak orang gitu. Akhirnya 9 kayak ada nggak untuk nggak tobat orang-orang pintar, orang yang bagi aku gitu. Allah masih mau nerima tobat aku nggak kayak gitu. Nah, pendeta ini jawabnya kayak nggak ada tobat bagi kamu. Allah tuh nggak bakal ngampunin kamu. Kamu tuh udah melakukan dosa besar kayak gitu. 99 orang udah kamu bunuh, nggak bakal Allah ampuni kayak gitu. Nah, akhirnya kan dia tuh kayak ngerasa dia tuh pengen tobat tapi kok nggak bisa sih kayak gitu loh. Jadi dia kesel sama pendeta ini, akhirnya dia bunuh juga. Akhirnya genap 100 orang yang dia bunuh. Terus dia masih nggak putus asa gitu. Aku yakin kok ada kayak orang yang bakal meyakinkan aku tuh untuk tobat gitu.
Akhirnya dia cari lagi sampai lama, akhirnya dia ketemu sama ulama. Ulama ini ulama kayak yang paham agama gitu. Terus dia tanya, aku tuh udah membunuh 100 orang, aku tuh pengen tobat, Allah masih terima tobatku enggak? Akhirnya ulama ini bilang, Allah itu selalu menerima hambanya saat hambanya kembali gitu. Allah tuh pasti nerima taubat kamu, mau sebesar apapun dosa kamu, Allah tuh selalu ada di situ, bahkan nungguin kamu buat taubat gitu. Dan akhirnya kan dia senang, ya aku bisa taubat berarti gitu loh, Allah pasti terima taubatku kayak gitu. Nah tapi ulama ini bilang kayak kalau kamu mau tobat, kamu harus pindah dari desa kamu ke desa yang di situ tuh orang-orangnya tuh alim gitu, orang-orangnya tuh takut kepada Allah, orang-orang di situ orang-orang soleh semua gitu, yang bisa mendukung kamu untuk hijrah gitu. Itu syaratnya kalau kamu memang benar-benar mau hijrah. Akhirnya dia kan, ya udah aku pindah gitu. Akhirnya dia pindah dari desa dia menuju desa yang disebut sama ulama itu gitu. Nah, pas di tengah perjalanan dia diwafatkan oleh Allah. Bingung nih jadinya, malaikat rahmat sama malaikat azab. Jadinya dia nih diazab atau dirahmati gitu. Dia ini masuk surga apa neraka jadinya kayak gini. Dia kan udah niat hijrah tapi tengah jalan malah meninggal kayak gitu. Nah, di apa namanya, di tengah kayak cekcokan antara malaikat rahmat dan azab, Allah bilang kayak, coba ukur antara ini kota dia ke dia dan antara dia dan kota yang bakal dia tuju gitu. Dan akhirnya setelah diukur, ternyata dia lebih dekat sejengkal doang ke kota yang bakal dia tuju. Dan akhirnya di sini Allah memutuskan bahwasanya Allah mengampuni dosa semua dosanya. Dan akhirnya Allah masukkan dia ke surga. Nah, ini bukti bahwasanya memang salah satu syarat taubat itu tuh kita pindah ke lingkungan yang mendukung kita untuk hijrah gitu. Kalau ada lingkungan yang bisa mendukung kita untuk hijrah, ngapain kita di lingkungan yang memang benar-benar kita sendirian di situ? Nah, kita harus cari, kalau kita nggak bisa membentuk lingkungan yang mendukung untuk hijrah, ya berarti kita cari lingkungan yang bisa mendukung kita gitu. Nah, terus itu yang kedua, godaan-godaan yang nggak ada habisnya. Jadi, selain lingkungan, kita tuh juga selalu ada aja goda-godaannya tuh. Bahkan kayak HP yang kita pegang itu loh, itu tuh kayak itu bisa jadi sarana maksiat, bisa juga jadi sarana tobat gitu. Gimana kayak kita tuh mudah gitu buat mengakses kemaksiatan dari HP kita tadi gitu. Jadinya tuh kayak belum udah selesai masalah ini, lanjut lagi. Belum selesai sampai di lingkungan, masih lanjut ke godaan-godaan kecil. Bahkan kita tuh kalau udah bisa ya, seandainya kita udah bisa nih kayak menahan godaan-godaan di luar, di dalam kamar itu nanti digoda lagi, digoda-goda terus sama setan pokoknya kalau kita mau hijrah kayak gitu. Jadi hijrah itu memang berat gitu, dan kalau orang bisa untuk hijrah dan istiqomah, Masya Allah. Nah terus itu yang ketiga, itu ada hati kita tuh masih labil. Jadi hati kita tuh kayak suka berubah-ubah gitu loh, sekarang semangat, besok enggak. Kayak hari ini tuh udah bilang ke diri sendiri, aku mau taubat pokoknya, aku mau hijrah, aku nggak bisa kayak gini terus. Tapi nanti baru sejam, kayaknya besok aja deh, masa sekarang sih? Nanti lusa juga masih hari, lanjut lagi, minggu depan aja kali ya? Minggu depan aja, insya Allah minggu depan pokoknya. Pas minggu depan, kayak gitu lagi. Ya kita tuh emang kayak gitu, anak muda itu ya, dia tuh cepet menerima nasihat, masuk nasihat tuh memang nancep di otak, tapi tuh cepat juga berubahnya kayak gitu loh, kayak berubah-ubah niatnya. Ya itu memang penyakitnya anak muda, kayak suka menunda-nunda juga, dan hatinya tuh kayak masih labil banget gitu loh. Nah jadi kita tuh harus meyakinkan hati kita kalau kita tuh benar-benar mau tobat sekarang pokoknya. Kalau udah dapat sekarang hidayahnya, sekarang pokoknya kayak gitu. Nah kalau udah memulai, nah usahakan kita untuk istiqomah gitu.
Nah, kalau seandainya ini kan lingkungan udah nih, godaan kayak bisa lah insya Allah dihindari. Hatinya udah dimantepkan buat taubat. Masih ada lagi, kurang. Kadang tuh kita juga ngerasa kesepian. Kalau kita tuh hijrah kayak gitu, kita tuh hijrah tuh bukan cuman hijrah doang kayak gitu loh. Jadi kita tuh kalau hijrah itu tuh kita ninggalin kebiasaan lama, bahkan ninggalin teman-teman lama kayak gitu loh. Sehingga kita tuh kayak ngerasa kesepian, tapi kita tuh kayak bilang kayak kemarin tuh rame tapi aku tuh kayak ngerasa kosong gitu loh, kayak penuh berlumuran dosa. Sekarang tuh sepi, tapi aku tuh kayak ngerasa di jalan yang benar gitu. Nah, kalau kayak gini ngapain coba kita? Kita harus ngelakuin apa? Kayak kadang tuh sepi itu lebih berat loh daripada lingkungan dan selain sebagainya. Karena kita tuh kayak kalau ngerasa sepi tiba-tiba nanti kayak udahlah kayaknya aku balik lagi ke lingkungan yang lama. Udahlah kayaknya aku salah jalan deh. Nah, kalau kayak gini gimana kita? Apa coba yang harus kita lakuin? Lah, gimana? Kalau seandainya kayak gini, kalau pas lagi ngerasa sepi-sepi banget, kita harus ngapain? Balik lagi kah? Nggak jadi hijrah? Atau gimana? Kayak gimana tuh? Apa mengisi dengan hal positif? Gimana? Ya, Kalau dari Hijrah, anak sih Ustazah. merenung dulu. Habis itu kita harus menguatkan hati dulu. Apakah kita ini berhijrah? Terus kita harus punya teman karena kan hijrah itu berat banget yang seperti saya katakan tadi, berat banget kalau sendiri. Jadi kalau misalnya di lingkungan itu kita mau hijrah dan lingkungan itu tidak mendukung, mungkin kita bisa cari lingkungan lain atau cari teman yang lain yang mendukung. Karena kan apalagi kalau proses hijrah awal-awal itu sangat-sangat berat. Masya Allah, jawabannya 100 semua pokoknya. Ya gitu tadi, yang pertama kita kuatin dulu hati kita. Sepi itu bukan berarti kita tuh salah jalan ya. Tapi sepi itu bahkan ketenangan. Bahkan di situ terdapat ridhonya Allah. Jadi kita tuh harus pahami dalam hati kita kayak, nggak apa-apa lo sepi. Ini tuh justru kesempatan aku tuh harus berduaan sama Allah. Kayak nggak ada yang ganggu kayak gitu. Kita harus pahami kalau sepi itu bukan berarti salah jalan, tapi sebuah ketenangan gitu. Yang kedua, kita ganti. Jangan kosongin. Jadi kayak kalau kemarin itu kita ramenya karena seandainya kalau orang pacaran kan kayak ramenya karena chattingan, dapat perhatian, kayak gitu kayak selalu diperhatikan, kayak ditanya-tanyain, terus kayak kita tuh jadinya kayak nggak ngerasa sepi gitu loh. Walaupun sendiri karena temennya HP dan sambil chatan kayak gitu, jadi kita nggak ngerasa sepi gitu. Nah sekarang mungkin udah nggak lagi chattingan, nggak ada lagi yang merhatiin diri sendiri kan. Nah jadi kita ganti nih, jangan dikosongin pas lagi kosong, ngerasa kosong tuh ya. Oh ganti berarti kemarin kalau diisinya dengan kegiatan-kegiatan yang enggak yang negatif gitu, berarti kita ganti dengan kegiatan positif kayak baca Quran, kajian, kayak zikiran, kayak gitu. Jangan pernah kosongin. Kadang tuh kalau kita ngerasa seperti kesepian itu, nah malah nanti niatnya beda nih, kayak udahlah balik lagi aja kayaknya, kayak gitu. Ini kayak tadi ada yang bilang chatan sama ChatGPT Ustazah, bagus. Bagus, tapi bahas ilmu gitu loh. Kayak gimana kalau kayak gini ya, tanya-tanya ChatGPT. Nanti abis itu ditahkik juga tapi sama gurunya. Nggak apa-apa, bagus itu chatan sama ChatGPT, tapi yang bermanfaat dikit lah gitu. Masa sama aja kayak itu chattingan sama Ayang kan ya sama aja, berarti gimana dong? Kayak gitu. Jadi tapi yang lebih bermanfaat lah ya. Terus yang ketiga itu kita cari circle baru. Jadi kalau kita sepi nih sekarang tuh kayak nggak ada lagi temen, kayak ya Allah ini kayak aku sendiri hidup di dunia ini. Nah, baru itu kita cari temen yang kalau kita tuh lagi hijrah, carinya temennya yang kayak mau hijrah juga atau dia udah orang-orang baik lah kayak gitu. Nah sehingga nanti kita kayak ngerasa kalau kita tuh
didukung gitu hijrahnya. Jadi kayak diarahkan kayak gitu. Jadi lambat laun kita tuh harus berusaha mencari circle baru yang mendukung kita untuk hijrah gitu. Ya walaupun tadi kan kita kan tadi ninggalin juga nih, cari teman baru yang bisa mendukung kita buat hijrah gitu. Karena awal-awal ninggalin teman tuh pasti ya sepi dulu lah. Gak mungkin kita langsung punya teman baru yang memang langsung iniin kita, kan nggak mungkin. Jadi kayak biasa ya merasa kesepian saat kita hijrah itu. Nah, yang keempat kita tuh harus pahami kalau kita tuh lagi didekatin sama Allah kayak gitu. Mungkin Allah itu menghilangkan beberapa orang dari kehidupan kita itu tuh karena Allah mau dekatin kita gitu loh. Allah tuh lagi sayang-sayangnya sama kita gitu. Jadi kita menguatkan hati, oh ini nih Allah tuh lagi sayang loh sama aku. Kok aku malah mau balik lagi sih? Nah malah nanti Allah nggak suka dong sama aku. Nanti Allah marah dong sama aku kayak gitu. Nah dan biasanya kalau kita tuh udah bisa melewatin fase-fase kesepian ini, jadinya kita tuh mudah untuk istiqomahnya gitu. Nah mungkin slide selanjutnya Ustazah. Oke. Nah terus itu langkah-langkahnya hijrah. Jadi kalau tadi kita kayak membahas tentang apa sih tantangannya, apa sih solusinya, sekarang kita membahas tentang langkah-langkah hijrah. Langkah hijrah itu yang pertama pastinya niat dulu. Niatnya dilurusin. Niatnya karena Allah, kayak Allah, bukan cuma ikut tren atau karena manusia atau kayak karena hal-hal lain lah yang selain Allah gitu. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kita itu tergantung niat kita. Bahkan kita tuh ya kadang tuh ngelakuin amalan sama tapi niatnya beda. Contohnya nih, seandainya ada orang sholat duha, satunya memang niat karena Allah, pengen sholat duha gitu. Satunya nggak niat sama sekali, tapi udahlah sholat aja gitu. Yang ketiga itu orangnya tuh sholat duha karena ada orang lain. Ada yang lihat nih sholat duha biar dibilang kayak gini. Nah, itu tuh sama-sama sholat duhanya, tapi pahalanya beda. Bahkan ada yang nggak dapat pahala kayak gitu. Jadi niat itu penting banget. Ada nih cerita muhajir Ummu Qais. Jadi ada seorang Arabi, dia itu pengen nikahin seorang wanita dari Ansor, dari Madinah gitu. Terus wanita ini nggak mau dinikahin kalau si Arabi ini nggak hijrah ke Madinah. Nah akhirnya si Arabi itu orang pedalaman kayak gitu, dia hijrah nih ke Madinah. Hijrah sampai di Madinah, akhirnya nikah kan mereka. Makanya dia dijuluki dengan muhajir Ummu Qais. Nah, di sini ada yang bilang kalau ini tuh asbab wurud dari hadis tadi. Ada yang bilang juga bukan, itu tuh kejadiannya bukan di zaman Nabi tapi di zamannya Ibnu Mas'ud gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini kan dia tuh hijrah, tapi dia tuh untuk menikahi seorang wanita, bukan karena perintah Allah buat hijrah kayak gitu. Jadi dia beda dong, nggak dapat pahala hijrah. Dia nggak disandingin, nggak sama kayak kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah karena perintah Allah, yang di situ melanjutkan dakwah, yang di situ tuh itu ibadahnya hijrah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita, jadi pahalanya beda juga. Nah kayak gitu. Jadi niat tuh memang benar-benar berpengaruh besar dalam hijrah kita gitu. Kadang tuh kita tuh kayak gimana ya Ustazah, kalau seandainya nih kita tuh awal niatnya tuh kayak karena orang gitu hijrahnya. Kayak seandainya nih kayak awalnya pakai jilbab itu karena karena ini kayak tadi apa sih? Kadang tuh kita kayak hijrahnya tuh karena orang gitu awal-awalnya. Tapi nanti di tengah-tengah hijrah itu kayak kita berubah. Masa karena orang sih? Kayak harus karena Allah lah.
nanti nggak dapat pahala lagi, percuma aku hijrah kayak gitu. Seandainya dia mau pakai jilbab seandainya kan. Kadang tuh kan kita tuh kayak gini ya, kalau biasanya tuh kalau di desa-desa itu tuh cewek-cewek mau pakai jilbab tuh karena kayak ke ini sama omongan-omongan orang gitu loh. Ngapain sih pakai jilbab? Orang sholatnya juga belum bener kayak gitu. Nah ini kayak orang tuh kayak suka kayak nggak mau pakai jilbab gitu kan jadinya. Kayak iya juga ya, kayak aku kan sholatnya belum benar, ngapain coba aku pakai jilbab? Padahal ya sholat itu tuh perintah yang lain, sedangkan pakai jilbab juga perintah yang lain, menutup aurat itu kayak gitu. Tapi orang tuh kebanyakan meninggalkan sesuatu untuk sesuatu bukan karena dia belum sempurna dalam sesuatu yang lain gitu.